Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madian Laksmana dari kelompok 5 akan membahas tentang sejarah pendidikan seni rupa di Eropa dan Amerika dan sejarah pendidikan seni rupa di Indonesia pada masa Belanda. Pertama, pendidikan seni di Amerika. Pendidikan seni di Amerika Serikat mengacu pada praktik pengajaran seni di sekolah umum Amerika. Sebelum demokratisasi pendidikan, khususnya seperti yang dipromosikan oleh filsuf pendidikan John Dewey, magang adalah rute tradisional untuk mencapai pendidikan seni. A. Pendidikan seni awal Amerika Serikat. Pendidikan seni pertama kali diperkenalkan ke sekolah umum pada tahun 1821 sebagai akibat dari kebutuhan akan perancang arsitektur selama revolusi industri. Sekitar waktu ini, bahan seni seperti cat dan kertas mulai meningkat kualitasnya, memungkinkan pengajaran seni berkembang melalui metode klasik. Magang seni mulai kehilangan kesamaan pada abad ke-19 dan sekolah seni independen menjadi jalur utama untuk mengejar karir di bidang seni. B. Gerakan belajar gambar sebelum Perang Dunia Kedua. Apresiasi seni di Amerika dipercepat dengan gerakan studi gambar di akhir abad ke-19. Studi gambar adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan seni. Perhatian terhadap estetika di dalam kelas, munculnya animo masyarakat untuk mempercantik sekolah, rumah, dan masyarakat yang dikenal dengan art in daily living. Idenya adalah untuk membawa budaya kepada anak untuk dapat gilirannya mengubah orang tua. C. Pendidikan seni berbasis disiplin pada awal 1980-an. Pendidikan seni berbasis disiplin adalah program pendidikan yang dirumuskan oleh J. Paul Getty Trust pada awal 1980-an. Pendidikan seni berbasis disiplin mendukung penekanan yang berkurang pada instruksi studio dan kebalikannya, mempromosikan pendidikan di 4 disiplin ilmu dalam seni, estetika, kritik seni, sejarah seni, dan produksi seni. Itu mempertahankan ikatan yang kuat dengan instruksi studio dan penekanan pada teknik. Pendidikan seni di Eropa. A. Renaissance dan humanisme merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam memberikan dampak yang sangat signifikan. Renaissance menyebabkan tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian. Masa Renaissance dalam bidang sastra dan seni telah melahirkan tokoh kesusastraan yang dikenal dengan nama Francesco Petrarch dengan tulisan yang paling terkenal yaitu Sonnet Petrarch atau soneta lahir dari Florentine, Italia, yang notabene-nya menjadi pusat gerakan humanisme di Eropa. C. Tokoh ketiga, Niccolò Machiavelli, yang kita kenal sebagai filosofis, politik, dan juga penulis sejarah. Karya sejarahnya yang paling terkenal adalah mengenai kematian Lorenzo Medici. Pada zaman abad pertengahan, lukisan digambarkan tidak hidup dan tidak nyata. Seniman menggambarkan bangunan secara simbolik, pemandangan digambarkan indah, tetapi itu dibuat seakan-akan mustahil untuk berjalan melintasinya. Namun, setelah masa Renaissance, hadir lukisan digambarkan secara nyata dan kelihatan hidup dan dibuat seakan bisa merasakan lukisan tersebut. Sejarah pendidikan seni di Indonesia pada masa pendudukan Belanda. A. Pendidikan seni pada masa Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan seni rupa, khususnya seni lukis, memperoleh angin segar. Pada masa VOC, pemerintah Hiren 17 Romawi mengeluarkan peraturan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan seni lukis Indonesia. Isi peraturan tersebut yaitu setiap kapal yang melakukan ekspedisi pelayaran ke Indonesia harus menyertakan penulis, pelukis, atau juru gambar. Di samping memenuhi keinginan VOC, para juru gambar itu pun
menggunakan kesempatan berkunjung ke Indonesia untuk mengembangkan kreativitasnya dalam melukis. Di antara karya lukisan terkenal yang dihasilkan pada saat itu antara lain: 1. Iringan pengawal seorang pangeran Banten yang dibuat pada tahun 1596. Yang kedua, delegasi diplomatik pembawa surat untuk Sultan Ajeng Tirtayasa yang dibuat pada tahun 1673. Lukisan-lukisan tersebut sampai sekarang masih disimpan dengan baik di Museum Belanda. Menjelang pecah Perang Dunia II, beberapa pelukis Belanda datang ke Indonesia, antara lain Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan Nieuwenkamp. Pertama, pendidikan seni di Amerika Serikat. Pendidikan seni di Amerika Serikat mengacu pada praktik pengajaran seni di sekolah umum Amerika sebelum demokrasi pendidikan, khususnya seperti yang dipromosikan oleh filsuf pendidikan John Dewey. Magang adalah rute tradisional untuk mencapai pendidikan seni. Pendidikan seni awal Amerika Serikat. Pendidikan seni pertama kali diperkenalkan ke sekolah umum pada tahun 1821 sebagai akibat dari kebutuhan dan perancangan arsitektur selama revolusi industri. Sebagai sekolah umum mulai tumbuh secara nasional, begitu pula minat subjektif dalam pengajaran seni. Pada tahun 1870-an, beberapa negara bagian mulai memberikan dana kepada sekolah umum mereka untuk membangun kurikulum seni. Sekitar waktu itu, bahan seni seperti cat, kertas mulai meningkatkan kualitasnya, memungkinkan pengajaran seni berkembang melampaui metode klasik. Magang seni mulai kehilangan kesamaan pada abad ke-19 dan sekolah seni independen menjadi jalur utama untuk mengejar karir di bidang seni. Gerakan belajar gambar sebelum Perang Dunia II. Apresiasi seni di Amerika dipercepat dengan gerakan studi gambar di akhir abad ke-19. Studi gambar adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan seni. Perhatian terhadap estetika di dalam kelas, muncul animo masyarakat untuk mempercantik sekolah, rumah, dan halaman. Gerakan belajar sebelum Perang Dunia II. Apresiasi seni di Amerika dipercepat dengan gerakan studi gambar di akhir abad ke-19. Studi gambar adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan seni. Perhatian masyarakat terhadap estetika di dalam kelas memunculkan animo masyarakat untuk mempercantik sekolah, rumah, dan masyarakat yang dikenal sebagai art in daily living. Idenya adalah untuk membawa budaya kepada anak, pada giliran mengubah orang tua. Studi gambar dimungkinkan oleh meningkatnya teknologi reproduksi gambar dan meningkatnya minat publik pada seni, gerakan progresif dalam pendidikan, dan meningkatnya jumlah anak-anak imigran yang lebih melek visual daripada melek bahasa Inggris. Jenis seni yang termasuk dalam kurikulum adalah dari Renaissance dan seterusnya, tetapi tidak ada yang dianggap seni modern yang diajarkan. Seringkali guru memilih gambar yang memiliki pesan moral. Hal ini karena faktor utama dalam perkembangan estetika sebagai mata pelajaran adalah hubungannya dengan pendidikan moral warga baru akibat masuknya imigran selama periode tersebut. Estetika dan karya seni adalah bagian dari gagasan populer tentang budaya diri, dan respon moralistik terhadap karya seni berada dalam kemampuan guru. Di antara tujuan DBAI adalah membuat pendidikan seni belajar sejajar dengan disiplin akademis lainnya, dan untuk menciptakan kerangka standar untuk evaluasi. Ini dikembangkan secara khusus untuk kelas K12 seperti telah dilembagakan di tingkat pendidikan lain. DBAI menganjurkan bahwa seni harus diajarkan oleh guru bersertifikat dan bahwa pendidikan seni adalah untuk semua siswa, bukan hanya karena mereka yang menunjukkan bakat dan membuat seni. Kritik terhadap DBAI disuarakan dari para ahli teori postmodern yang menganjurkan pandangan seni yang lebih pluralistik dan dimasukkannya berbagai sudut pandang yang mungkin tidak termasuk dalam kurikulum standar. Di antara tujuan DBAI adalah membuat pendidikan seni belajar sejajar dengan disiplin akademis lainnya, dan untuk menciptakan kerangka standar untuk evaluasi. Ini dikembangkan secara khusus untuk kelas K12 seperti telah dilembagakan di tingkat pendidikan lain. DBAI menganjurkan bahwa seni harus diajarkan oleh guru bersertifikat dan bahwa pendidikan seni adalah untuk semua siswa, bukan hanya karena mereka yang menunjukkan bakat dan membuat seni. Kritik terhadap DBAI disuarakan
dari para ahli teori postmodern yang menganjurkan pandangan seni yang lebih pluralistik dan dimasukkannya berbagai sudut pandang yang mungkin tidak termasuk dalam kurikulum standar. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan.